Konflik antara India dan Pakistan memasuki babak baru, di mana keduanya kini telah melakukan gencatan senjata. Tapi apakah itu bisa jadi jaminan bahwa keduanya akan segera berdamai? Masalah yang terjadi di dua negara tersebut jauh lebih dalam dan melibatkan peristiwa beberapa dekade lalu. Hal yang paling dikhawatirkan karena keduanya sama-sama memiliki senjata nuklir, sehingga mau tidak mau statusnya kini pun jadi waspada. Puncak konflik dari India-Pakistan yang membuat seluruh dunia gempar adalah saat India melancarkan serangan pada 7 Mei 2025. India menamai serangan tersebut sebagai Operasi Sindoor, gerakan menghancurkan infrastruktur teroris dengan melancarkan serangan udara tepat di 9 titik lokasi yang ada di Pakistan. Bukan tanpa sebab India melakukan Operasi Sindoor. Operasi tersebut dikabarkan terjadi sebagai respon karena pada 22 April lalu terjadi serangan teroris di daerah Pahalgam, Kashmir, yang membuat total 26 orang tewas, termasuk para wisatawan. India pun bergerak cepat mencari dalang di balik itu semua, dan mereka pun menyimpulkan bahwa Pakistan telah mendukung dan melindungi kelompok teroris tersebut. Teroris yang melakukan tindakan teror pada 22 April 2025. Lalu kabarnya merupakan kelompok militan yang berbasis di wilayah Pakistan atau di sekitar Kashmir yang dikuasai Pakistan. Tapi benarkah demikian fakta yang terjadi? Serangan yang melibatkan jet tempur dan rudal presisi itu memakan setidaknya 26 warga yang tewas dengan 46 lainnya luka-luka. Kebanyakan yang menjadi korban dalam serangan ini adalah warga sipil yang berada di wilayah perbatasan. Sepanjang Line of Control atau LOC Pakistan pun telah membantah tuduhan India yang menyatakan mereka terlibat dengan kelompok teroris. Namun, bantahan itu tidak menghentikan serangan balasan yang dikerahkan oleh pihak Pakistan. Serangan balasan ke pangkalan militer India menggunakan sejumlah drone dan juga rudal anti-serangan udara. Rudal anti-serangan udara ini kabarnya bahkan berhasil menghancurkan depot rudal BrahMos dan depot senjata di Kashmir. Meski tidak bermaksud menargetkan warga sipil, tapi menurut klaim India, hal itu tak bisa dielakkan, dan sebanyak 16 warga sipil tewas karena serangan balasan itu. Tapi faktanya konflik yang terjadi di antara dua negara tidak berlangsung sejak bulan April saja. Jauh sebelum itu, bahkan sejak beberapa dekade lalu, keduanya memang sering terlibat perang, tepatnya sejak kekuasaan kolonial Inggris berakhir dan terjadi pembagian wilayah antara India juga Pakistan. Dalam pembagian wilayah ini, Kashmir menjadi sengketa yang paling utama. Perang sempat terjadi selama kurun waktu tahun 1947, 1948 sampai akhirnya gencatan senjata dan mediasi dilakukan. Akhirnya wilayah Kashmir pun dibagi menjadi dua, yang mana area Jammu dan Kashmir dikuasai oleh pihak India, sementara Azad Kashmir serta Gilgit-Baltistan dikendalikan oleh Pakistan. Kegeraman India akibat dari serangan di Pahalgam pada 22 April 2025 juga membuat negara itu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian sungai yang mereka miliki dengan Pakistan. India pun mengumumkan bahwa akan ada penangguhan terhadap Indus Waters Treaty yang berarti menghentikan aliran air ke Pakistan, termasuk melalui bendungan Baglihar di Sungai Chenab. Otomatis itu akan memicu terjadinya krisis air. Jika dibiarkan, hal ini akan berpengaruh terhadap irigasi dan pertanian, terutama di beberapa wilayah seperti Punjab serta Sindh. India bisa dibilang unggul karena mereka mempunyai kontrol terhadap hulu sungai yang pastinya memberikan tekanan kepada Pakistan dari segi ekonomi dan kemanusiaan. पानी बंद हो गया सर जी, बहुत मुश्किल होगी, जानवर जो रखे हैं इनको लिए बहुत मुश्किल होगी, पानी नहीं मिलेगा इनको। अगर ये पानी इधर आएगा तो गंदम भी होगी, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो जानवरों के लिए भी गंदम भी नहीं कास्ट होगी, फिर हम क्या करेंगे। सर मुंजिया हैं जो हमारे प्यो दादा सब जो है ना, जो वो काश्तकारी करते हैं, वो सब कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में जाते हैं, उन्होंने भी यही करना है। थोड़े मुलाजम उन्होंने लग जाना है, उन्होंने यही करना है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, हम इसके हालात का सामना नहीं कर पाएंगे। Perang yang terjadi antara India-Pakistan tidak hanya berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata, tapi tak sedikit dari pihak keduanya yang melemparkan narasi kemenangan melalui media sosial.
Hal ini membuat situasi kian memanas, sehingga meskipun gencatan senjata dilakukan, ada beberapa pelanggaran kecil yang dilakukan oleh kedua belah pihak. India mengklaim keberhasilan mereka dalam menghancurkan kamp teroris dan hanya menyerang para militan. Namun, klaim itu otomatis ditepis karena terdapat korban sipil di pihak Pakistan. Sementara itu, dari Pakistan sendiri, dalam serangan balasan yang terjadi mengklaim bahwa mereka berhasil menjatuhkan 5-6 jet tempur, begitu juga sekitar 25 dari 77 drone India. Tapi klaim tersebut dianggap lemah karena tidak ada bukti independen serta dianggap berlebihan, apalagi mengingat pernyataan India bahwa hanya 2 pesawat mereka yang terkena imbas serangan itu, walaupun memang tidak ada konfirmasi tentang penyebabnya. Kedua negara yang berperang benar-benar meninggikan ego masing-masing. Tak sedikit narasi di media sosial yang dikeluarkan demi memicu semangat nasionalisme. Bagaimana India mengklaim keberhasilan menghancurkan target di Pakistan? Lalu bagaimana Pakistan menyebarkan narasi seolah India menangis dan memohon, walau hal ini tidak disertai dengan fakta lapangan yang ada. Beberapa negara telah membantu dalam proses mediasi dan gencatan senjata seperti Amerika Serikat dan China. Tapi apakah hal itu benar-benar cukup? Pasalnya, jika tidak ditengahi dengan baik, maka konflik akan semakin memanas, yang bisa jadi melibatkan penggunaan nuklir bila kedua negara merasa sangat terpojok. Baik India maupun Pakistan mempunyai senjata nuklir yang mumpuni, dengan sekitar 160-170 hulu ledak yang dimiliki oleh India dan 170-180 hulu ledak yang dimiliki oleh Pakistan. Jadi, tergantung dengan bagaimana masing-masing pihak menyikapi perang yang terjadi. Apabila India masih terus melancarkan invasi, maka bukan tidak mungkin kalau Pakistan bakal melancarkan serangan dengan mengirim rudal Nasr yang menjadi ancaman bagi India, di mana rudal Nasr ini memang dirancang untuk menghentikan pasukan darat India yang ada di perbatasan. Tapi bukan cuma itu saja, Pakistan juga dapat tersulut apabila penangguhan Indus Waters Treaty masih berlangsung. Krisis air jadi salah satu ancaman yang signifikan, yang membuat Pakistan merasa terpojok dan mendorong pihak mereka untuk jadi agresif. Saat perang nuklir benar-benar terjadi, akan timbul ratusan ribu hingga puluhan juta korban di kedua belah pihak dalam hitungan jam. Kerugian dari segi lingkungan hingga ekonomi global tidak bisa dipungkiri lagi. Sangat mungkin kalau negara-negara tetangga juga akan terdampak oleh serangan nuklir tersebut. Saat ini gencatan senjata memang masih diberlakukan dengan India menganggapnya sebagai jeda sementara. Gencatan senjata ini dimediasi oleh pihak Amerika Serikat sehingga kedua negara mau sedikit menurunkan ego mereka dan tidak membuat konflik semakin memburuk. Sayangnya, meski sudah diberlakukan gencatan senjata, beberapa pelanggaran kecil tetap terjadi seperti adanya laporan tembakan sporadis di sekitar LOC yang sebenarnya berlangsung sangat singkat tanpa melibatkan artileri berat. Ada pula sejumlah laporan mengenai drone pengintai yang melintasi wilayah LOC, di mana itu merupakan pelanggaran teknis. Pakistan mengklaim bahwa drone tersebut milik India yang langsung dibantah dengan tegas oleh pihak India langsung. Baik India maupun Pakistan tidak mau kalah dalam melemparkan tuduhan kepada pihak masing-masing. Kedua negara ini telah hilang kepercayaan yang jika dibiarkan dapat memicu konflik yang lebih luas dan agresif. Namun, untuk saat ini keduanya mencoba bersikap tenang, dan tidak ada lagi serangan berarti yang memicu ketegangan.